Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke, dan pada kartu yang pertama, aku punya Queen of Wands. Ada Ratu Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya, Ratu Tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Kartu Tongkat ini adalah kartu yang menjelaskan tentang adanya sebuah indikasi, potensi, bahwasanya kehidupan kamu akan berjaya, ya kan, di bulan Juli ini khususnya. Ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan yang bakal berjaya, itu artinya bakal ada sebuah indikasi tentang sebuah pencapaian di dalam kehidupanmu. Ya, pencapaian ini berupa keberuntungan yang akan kamu peroleh, entah itu berupa bisnis kamu yang akan berkembang, meningkat, entah itu berupa pekerjaan kamu, ya teman-teman, yang berpotensi mungkin bakal naik jabatan, karir, ataupun mungkin bakal dapat bonus besar, ya. Dan bahkan nggak meliputi, nggak menutup sebuah kemungkinan, mohon maaf, keberuntungan di dalam hal yang lain, masalah kesehatan, ya kan, kemudian masalah apa lagi ya teman-teman, keuangan dan lain-lain. Oke, kehidupan asmara gitu ya, rumah tangga. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, pada kartu yang kedua aku punya Seven of Wands, 7 tongkat, teman-teman. 7 tongkat muncul hadir. Oke. Jadi hadirnya kartu kedua ini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya memang dapat aku akui, ya kan? Perjalanan kehidupan kamu itu sangat sulit dan berat, teman-teman. Ketika kamu harus dihadapkan, dibenturkan dengan berbagai masalah ujian yang nggak ada habisnya, aku akui pula, gitu. Tetapi kamu orang yang nggak pernah berputus asa. Meskipun masalah, ujian, tantangan itu bertubi-tubi dan membelenggu kamu dalam fase yang cukup tertekan, tetapi kamu terus berusaha untuk bagaimana caranya agar bisa keluar dari zona tersebut. Artinya memang ada sebuah keyakinan di dalam diri kamu. Kamu tetap mau berupaya, berusaha. Jadi memang dari hal-hal ini pula yang akan, ya kan, ataupun menunjukkan tentang bagaimana sih bahwasanya kamu orang yang sangat optimisme. Oke, nggak pernah mengeluh ataupun menyerah, teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Emperor, ya The Empress, mohon maaf teman-teman. Ya, kartu 3 The Empress. Jadi hadirnya kartu ketiga ini kartu yang menggambarkan tentang kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, ya kan, dan ada sebuah indikasi tentang
kelimpahan materi, rezeki, ya bukan hanya sebuah mungkin potensi, tetapi mungkin saja ini akan menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata dari perjuangan-perjuangan yang kamu lakukan selama ini, teman-teman. Ya, perjuangan apa? Itu tadi kerja keras kamu untuk kehidupan yang lebih baik, masalah kehidupan sosial, ya kan? Itu kok. Oke, dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya King of Swords. Ada Raja Pedang, teman-teman. Raja Pedang muncul hadir ya sebagai energi penutup nih ya terkait dengan peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Inilah sebuah perjuangan akhir yang tidak sia-sia. Ya, pada akhirnya dengan kekuatan energi kamu, teman-teman. Ya kan? Dengan komitmenmu. Oke. Pada akhirnya kamu akan bisa menunjukkan, membuktikan bahwasanya kamu akan bisa menjadi orang yang paling sukses, ya, orang yang paling berhasil dan membuktikan kepada orang-orang yang selama ini, ya kan, selama ini selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata, yang selalu merendahkan kehidupan kamu, gitu, ya, karena memang tidak dapat dipungkiri pula, teman-teman. Banyak energi yang sepertinya memang membenci kehidupan kamu, tidak suka terhadap kehidupan kamu, tetapi nggak usah khawatir ya, namanya kehidupan ya terkadang selalu berbuat baik juga salah, ya kan, apalagi berbuat buruk, teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya agar kamu tetap terfokus terhadap energi kamu. Tidak perlu harus, ya kan, dan harus memikirkan kehidupan orang lain, orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Itu hanya akan membuang-buang energi positif di dalam dirimu, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, ataupun rezeki untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Aku punya Eight of Wands, 8 tongkat muncul hadir. Oke, sebagai energi pembuka, teman-teman. Jadi berbicara masalah keuangan dan rezeki. Ada kerja keras ya, tindakan, upaya, perjuangan, dan bahkan pengorbanan yang selama ini kamu lakukan dengan cukup baik, maksimal ya, bersama sih dari poin pertama. Namun memang dari kartu pertama ini juga menunjukkan tentang bagaimana hasil yang bakal kamu peroleh. Bakal kamu peroleh juga nggak main-main, teman-teman. Ya kan? Menunjukkan tentang keberhasilan-keberhasilan yang akan kamu dapatkan. Kemudian aku punya The Hermit. The Hermit ini muncul kemudian secara spiritual juga bagus ya. Artinya mungkin hubungan, kedekatan diri kamu dengan Tuhanmu, teman-teman masing-masing. Itu cukup bagus, pertahankan dan kalau bisa ditingkatin lagi, teman-teman. Ya, itu adalah sebuah jalan pembuka kerezekian kamu. Oke, cara gitu ya untuk membuka jalan kerezekian kamu agar semakin terbuka lebar. Nah, jadi dari hal-hal inilah yang aku yakin, teman-teman, ya kan, akan membuat kondisi ekonomi kamu akan berlimpah. Nah, terbukti dong dari kartu ketiga ini. Ada Ten of Pentacles, teman-teman. 10 koin muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kelimpahan materi rezeki. Kehidupan kamu bakal mapan, kehidupan kamu akan berlimpah, ya kan, kehidupan kamu akan berjaya, dan bahkan tanda-tanda kehidupan kamu akan sukses besar ya cukup terlihat dong. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin kok, teman-teman. Ya, semuanya akan bisa menjadi mungkin. Dan semoga semua teman-teman Aries dalam pekan ini ataupun di bulan Juli ini bisa merasakan sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik. Amin. Ya, oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu, teman-teman. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aries dalam pekan ini? Aku punya The Hanged Man. Kemudian aku punya Five of Cups dan aku punya Three of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aries. Jadi, mohon maaf dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana hubungan kamu ya, teman-teman. Hubungan rumah tangga kamu yang sedikit nggak stabil sebenarnya, ya kan?
nggak stabil, masalah ekonomi, rezeki juga nggak stabil, mohon maaf ya, ada kesedihan, kekecewaan kamu, mungkin juga itu meliputi tentang sebuah sikap, perilaku, tindakan yang dilakukan oleh dia kepada kamu, tidak ada sebuah keadilan, ataupun mungkin dia kurang perhatian, dan lain sebagainya, ya kan? Sebenarnya sih berbicara masalah rumah tangga, tidak bisa disalahkan di satu pihak, teman-teman. Biasanya pasti ada sebuah pemicu yang membuat rumah tangga tersebut ada konflik, ya kan? Yang paling terpenting adalah bagaimana cara untuk bisa saling memperbaiki, harus bisa saling memperbaiki diri satu dengan yang lain. Sama-sama memperbaiki, bisa memperbaiki. Dan kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan ego masing-masing. Terkadang ego yang tinggi ya, teman-teman, ini yang sulit banget loh, ya kan? Jadi harus belajar dari banyak kesalahan, belajar dari banyak masalah, teman-teman. Semoga ke depan rumah tangga teman-teman Aries bisa lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. Ada Ten of Cups, wow, 10 cangkir. Dan aku punya Six of Cups, 6 cangkir. Ketiga-tiganya kartu cangkir, ya kan? Jadi melihat dari energi ini, tentu ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika harapan, impian, dan keinginan kamu mungkin teman-teman agar hubungan kamu bisa tetap langgeng, berkomitmen, dan bahkan ke jenjang yang lebih serius. Aku rasa memang ada sebuah indikasi potensi hubungan kamu bisa langgeng dan bahkan ke jenjang yang lebih serius ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk terus menjalin sebuah komunikasi yang baik dan menjaga sebuah komitmen. Ya mudah-mudahan ya kan langkah kamu akan dipermudah, teman-teman. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ace of Pentacles. Ada Judgment, dan aku punya The Hierophant. Wow. Bakal banyak potensi keberuntungan, ya kan? Keberuntungan yang akan kamu peroleh. Oke. Dari masalah rezeki yang akan berlimpah ruah, dari masalah doa-doa yang berpotensi akan terkabulkan, termanifestasikan. Oke. Tentang apa? Ya itu tadi mungkin tentang rezeki dan jodoh. Kenapa di sini aku punya The Hierophant? Ini artinya menggambarkan tentang bagaimana sih ada sebuah indikasi bahwasannya mungkin nantinya pertemuan jodoh untuk kamu ya teman-teman ini melalui perantara seseorang ya kan yang mungkin bakal mempertemukan kamu gitu ya dengan mengenalkan kamu dengan seseorang, bisa jadi melalui teman ataupun mungkin dari keluarga kamu ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya King of Pentacles, Raja Koin, The High Priestess. Wow, aku punya The Lovers. Nah, untuk teman-teman Aries yang sedang PDKT dengan seseorang, ini jawaban terhadap kegalauan kamu, ini jawaban terhadap kebimbangan kamu, ya kan? Keraguan kamu terhadap energi dia, gitu ya kan? Apa yang mungkin kamu harapkan selama ini dipertemukan ya, ingin dipertemukan dengan seseorang yang mungkin baik, dewasa, ya paling tidak dia bisa menjaga sebuah komitmen, ya kan? Dan yang paling tidak, ya ketika kamu berharap ini adalah sebuah akhir gitu loh teman-teman. Kalau biasa sebuah akhir dari perjalanan kehidupan asmara kamu, gitu loh. Artinya kamu nggak ingin mencari sesuatu hal yang pasti ujung-ujungnya juga bakal menyakitkan, ya kan? Ya mungkin saja teman-teman. Apa yang terlihat di sini ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ada sebuah indikasi bahwasannya dia adalah seseorang yang mungkin terbaik bagi kehidupan kamu. Kenapa?
Terlepas ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan. Sepertinya memang ini rencana-rencana baik Tuhan yang Tuhan akan berikan. Amin ya. Oke. Next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aries. Oke. Nah, aku punya tanggal 18, 19, 24, tanggal 4, tanggal 3, 17, tanggal 10, kemudian ada tanggal 7, 12, tanggal 22, 25, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.